Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Ikhwanu fiddin rahimahumullah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan merenungi satu hadis dari baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini merupakan hadis sahih yang disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah. Sebuah hadis yang sangat menarik untuk kemudian kita renungkan, untuk kita kupas perkata dari kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, karena hadis ini sangatlah pendek namun kemudian memiliki makna yang begitu dalam dan sangat luar biasa. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Abdurrahman ibnu Sakhrin. Abu Hurairah, Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Abu Hurairah itu bapaknya kucing. Kenapa? Karena sahabat Abdurrahman ibnu Sakhrin ini sangat suka sekali dengan mainan kucing, sampai Rasul menjulukinya Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini termasuk sahabat Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu adalah sahabat-sahabat Nabi SAW yang tidak memiliki tempat tinggal. Jadi rumahnya itu di emperan Masjid Nabawi, Dan beliau menghabiskan waktunya bersama Rasul SAW dan banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi SAW. Dan beliau ini sahabat Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang memilih tajrid minad dunia. Jadi tajrid minad dunia itu meninggalkan gemerlapnya dunia. Madhab atau keyakinan yang ditempuh oleh Abu Hurairah ini. Sahabat Abu Hurairah ini mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husnil islamil mar'i, di antara tanda-tanda baiknya keislaman seseorang, kata Nabi, tarkuhu ma la ya'nihi, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ini ada hadisnya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang. Jadi kalau orang itu Islamnya baik atau tidak, itu bisa dianalisis salah satunya dengan tarkuhu ma la ya'nihi, orang tersebut meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Faidah yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu tanda baiknya keislaman seseorang adalah ia mampu memanage waktunya dengan baik untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ini apa faidah yang pertama? Orang Islam yang baik itu dia mampu memanage waktunya dengan baik, menggunakan waktunya dengan baik untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Tarkuhu ma la ya'nihi, orang tersebut akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Artinya seorang muslim yang baik itu produktif dalam memanfaatkan waktunya.
Kemudian faedah yang kedua, ikhwanu fiddin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya seseorang untuk memanage waktunya dengan baik. Maka kalau kita melihat ya apa yang membedakan antara orang yang sukses dengan orang yang tidak sukses itu. Ini kalau ada orang yang sukses baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang membedakan antara orang yang sukses dengan orang yang tidak sukses, jawabannya adalah ya kepandaian mereka dalam memanfaatkan waktu yang ada. Maka seorang muslim itu ya dituntut untuk mampu memanfaatkan waktunya dengan baik. Dan seseorang akan mendapatkan kesuksesan dunia, begitu juga kesuksesan akhirat apabila orang tersebut mampu memanage waktunya dengan sebaik-baiknya. Maka di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat ke 15 sampai ke 19 itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri penghuni surga. Maka kalau kita lihat dan kita renungkan ayat ini, surat Az-Zariyat ayat 15 sampai ke 19 ini, ternyata para penghuni surga itu ya bukan orang yang malas-malas. Namun penghuni surga itu adalah orang-orang yang mampu memanage waktunya dengan baik. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat ke-15 sampai ke-19 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Innal muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi jannati wa uyun, kelak berada di surga yang penuh dengan kebun-kebun dan mata air. Di surga yang penuh dengan kebun-kebun, kemudian mengalir di dalam kebun itu ya mata air surga. Apa yang dilakukan oleh penduduk surga di dalamnya? Akhidina ma'atahum rabbuhum. Ya, akhidina ma'atahum rabbuhum, mereka itu sibuk ya untuk mengambil apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Jadi apa? Penduduk surga itu sibuk gitu. Sibuk makan, sibuk minum gitu ya. Sibuk yang ngurusi 72 istrinya itu. Ya, jadi apa? Berada dalam kesibukan ya dengan apa? Kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Lah kenapa kok kemudian mereka itu bisa masuk surga? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu qabla dzalikal muhsinin. Mereka bisa masuk surga itu, kata Allah, kanu qabla dzalika muhsinin, karena dulu ketika hidup di dunia itu mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka dicatat di sini adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa perbuatan baik yang kemudian mereka lakukan? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Nah, ini sosok penghuni surga yang pertama itu ya. Jadi kita bisa mengukur ini. Nah, kita ini sudah termasuk ya masuk dalam ciri-ciri ini atau masih jauh kan itu ya. Nah, ini ciri yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga itu kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sesungguhnya ya penghuni surga itu dulu ketika hidup di dunia sangat sedikit sekali tidur malamnya. Ya, kanu minal laili ma yahjaun. Waktu hidup di dunia sangat sedikit sekali ya tidur malamnya. Apa yang dilakukan? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, alhamdulillah saya juga ya sedikit tidur malamnya. Ya kalau pasif malam kan gitu ya. Itu bahkan sampai gak tidur kan gitu. Nah, apakah kemudian bisa masuk dalam kriteria ini? Bisa. Ya, ketika kemudian apa kita sip malam itu ya digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau kemudian Pak Ustaz ya saya malam hari itu sedikit tidur malamnya, gaplean karo ngopi karo nonton bola Pak itu. Mana indah termasuk gitu ya. Ya, maka kanu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka sedikit sekali tidur malamnya. Digunakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini kita itu adzan subuh itu kemudian baru bangun itu ya. Nah, berarti kemudian apa? Sudah ya dicoret dari kriteria yang pertama ini. Ya, karena tidur malamnya cuma sedikit. Nah, ini artinya apa? Seorang mukmin itu mampu memanfaatkan waktunya dengan baik. Yang lain tidur, dia sudah bangun terlebih dahulu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka penghuni surga itu ketika dulu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup di dunia, wabil ashari hum yastaghfirun, mereka itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur atau di sepertiga malam yang akhir. Itu ciri-ciri dari penghuni surga yang kedua. Jadi malamnya itu dia beribadah kepada Allah. Kalau sudah mepet waktu subuh, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita belum bisa menghabiskan waktu malam panjang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal yang kedua ini lah. Supaya pantas-pantas titik itu kalau besok kita masuk surga itu. Ya, ada ciri-cirinya yang kedua, wabil ashari hum yastaghfirun, yang mereka beristighfar di waktu sahur itu. Mungkin 10 menit ya sebelum subuh itu kita sudah bangun dulu ya, sholat 1 rakaat witir qul huwallahu ahad gitu. Habis itu duduk kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini namanya sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu rajanya istighfar. Jadi kalau kita belum bisa istighfar banyak-banyak, minimal kita baca sayyidul istighfar itu sekali tuh. Habis baca sayyidul istighfar adzan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kita minimal kita sudah beristighfar itu 1-2 kali sebelum datangnya waktu subuh. Ini ciri yang kedua. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ciri penghuni surga, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Wa fi amwalihim, ya ciri-ciri penghuni surga itu, wa fi amwalihim, dan di dalam harta mereka itu, haqqul lisaili wal mahrum, ada hak untuk orang-orang fakir miskin yang meminta-minta, wal mahrum, ya, dan ada hak fakir miskin yang tidak meminta-minta. Nah, ini artinya apa? Kalau kita bisa mencermati Az-Zariyat ayat 15 sampai 19 ini, penghuni surga itu malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelang waktu sahur mereka beristighfar, kemudian siang harinya dia bekerja keras sampai mampu mengumpulkan harta. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, sehingga kemudian di dalam hartanya itu ada hak bagi fakir miskin. Berarti apa? Kalau sudah ada hak bagi fakir dan miskin, hartanya itu sudah bisa dizakati. Karena kalau kemudian apa? Ya, hartanya belum bisa dizakati, justru dia yang minta-minta itu kan itu. Tapi penghuni surga di sini apa? Wa fi amwalihim, dan di dalam harta mereka. Ini artinya apa? Sosok penghuni surga itu memang kaya, minimal zakatnya sudah sampai nisab gitu, sehingga kemudian ada hak bagi fakir miskin. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Ini orang seperti ini itu kalau dia mampu memanfaatkan waktunya dengan baik. Ini kalau kemudian apa sudah ada ini berat ciri-ciri seperti ini. Ya, Mbah Ji gitu ya, sholat malam, beribadah di malam hari, istighfar, kemudian kita mengeluarkan zakat kita, maka ini ciri penghuni surga yang disebutkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai kemudian 19. Siang harinya dia bekerja, memanfaatkan waktunya untuk kemudian mendapatkan harta, sehingga kemudian apa? Hartanya bisa dikeluarkan zakat dan sedekah. Nah, ini faedah penting ikhwan fillah rahimakumullah, bahwasanya apa? Yang membedakan orang yang sukses dengan orang yang tidak sukses adalah bagaimana kepandaian dia dalam memanfaatkan waktunya. Maka kalau kita melihat ayat ini, harusnya seorang mukmin itu bersungguh-sungguh untuk kemudian mendapatkan harta yang halal. Tadi pagi kita membahas itu, Pak Basir itu. Miskin dan kaya itu, kaya dan miskin itu pilihan atau takdir. Nah, Mas Ropi itu,
sugih karo kere itu pilihan atau takdir? Takdir. Ah, siapa lagi itu? Mbah Ji. Sugih karo kere iki takdir apa pilihan? Bisa takdir, bisa pilihan. Tadi pagi ikut ngaji saya nggak? Apa? Kita harus kerja semangat. Ini Ikhwanuddin rahimakumullah. Ada nyata itu seorang jamaah yang kemudian apa? Istrinya itu mengeluh. Datang, Pak Ustadz. Suami saya ini Pak Ustadz. Saya yang kerja keras banting tulang gitu. Tapi suami tinggal di rumah enak-enakan. Ketika kemudian saya suruh untuk bekerja Pak Ustadz tuh enak, ngomongnya enak Pak Ustadz. Kan. Rezeki kan wis kok Gusti Allah kan. Wis enggak usah kemudian apa susah-susah gitu kan ya. Rezeki dari Gusti Allah itu. Dan ternyata seperti ini ada Ikhwanuddin rahimakumullah. Jadi apa kaya miskin itu pilihan atau takdir? Ya, maka setelah kita analisis ya, ada manhaj ya, pemikiran ya tentang hal ini. Yang pertama adalah pemikiran Jabariyah. Itu ketika dianalisis menarik. Kere sugih itu pilihan atau takdir. Kalau menurut versi Jabariyah, Jabariyah ini aliran sesat juga itu. Hati-hati gitu. Jabariyah itu berpikiran apa? Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu tidak terlepas dari takdir Allah dan semuanya karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu pemikiran Jabariyah. Ya, jadi apa? Manusia itu seperti wayang gitu, yang dimainkan. Ya tergantung dalamnya itu. Ya butone arek menang karo Janaka dan lain sebagainya terserah itu. Nah itu versi Jabariyah. Segala sesuatu yang terjadi itu atas takdir Allah, atas kehendak Allah dan tidak ada sedikit pun ya usaha atau kemudian apa pengaruh manusia di dalamnya. Ini Jabariyah. Maka orang Jabariyah ini akan mengatakan apa? Sugih ku ya takdire sugih gitu. Kere ku ya takdire kere. Enggak ana urusane karo menungso. Kenapa kok ini kaya? Karena Gusti Allah menakdirkan kaya. Kenapa kok ini miskin gitu? Karena Allah menakdirkan miskin. Ini Jabariyah. Kemudian ada pemahaman yang kedua yaitu pemahaman Qadariyah. Nah, pemahaman Qadariyah ini itu berlawanan dengan pemahaman Jabariyah. Dan sebenarnya dua kubu ini saling bentrok gitu ya. Adu hujah filsafat mainnya ini. Ya, kalau Qadariyah ini berkeyakinan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini ya karena manusia itu sendiri, tidak ada urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau Qadariyah. Kenapa kalau ini kaya ya? Karena pinter, sugih. Kenapa ini kok miskin? Bodoh gitu ya. Nah, itu kalau Qadariyah itu kayak itu. Ya. Siapa yang punya pemahaman Qadariyah ini? Qarun. Qarun ini kemudian apa? Ketika kemudian apa? Dia dikasih skill untuk kemudian membuat emas oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian apa? Dia kaya raya. Nabi Musa datang mengutus orang untuk mengambil zakatnya. Apa yang dikatakan oleh Qarun? Hadza min ilmi indi. Apa urusannya karo Gusti Allah? Saya sugih kok ini karena kepandaianku, nggak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini apa? Ini adalah pemahaman Qadariyah. Kaya miskin itu ya pilihan manusia itu sendiri. Orang kaya karena pinter, ya kere itu ya karena bodoh gitu ya. Ya sudah itu. Kenapa miskin? Salah siapa? Bodoh gitu ya. Nah itu pemahaman Qadariyah. Yang ketiga, Ikhwanuddin rahimahullah, pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Maka disebutkan ya ahlu sunnah wal jamaah wasatun baina Jabariyah wal Qadariyah. Ahlu sunnah wal jamaah itu pemikirannya pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah ini. Kalau Jabariyah itu segala sesuatu yang terjadi 100% mutlak dari Allah, tidak ada kaitannya dengan manusia. Kalau Qadariyah segala sesuatu yang terjadi mutlak karena manusia, tidak ada urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ahlu sunnah wal jamaah pertengahannya, segala sesuatu yang terjadi satu atas takdir Allah, kedua juga atas peran manusia. Gitu ya. Jadi kita kembali ini kita sudah mulai menganalisis sesuatu itu ya.
Ya, kita kembali, kaya miskin itu takdir Allah atau pilihan, gitu ya. Nah, kita kembali, kita ngomongin manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti menurut Ahlussunnah wal Jamaah, kaya atau miskin itu takdir atau pilihan, masih siapa? Nah, semudeng apa yang saya sampaikan bisa jawab. Apa menurut Ahlussunnah wal Jamaah? Sudah ditetapkan. Terus? Manusia punya pilihan untuk berbuat gitu ya. Ya. Kaya atau miskin itu ya takdir Allah satu, juga kemudian apa? Ada peran manusia di situ. Jadi apa? Kaya atau miskin dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah apa? Takdir Allah dan pilihan manusia. Dan pilihan manusia. Nah, sehingga kemudian apa? Dibagi dua manhaj lagi tuh. Ya, dibagi menjadi dua manhaj lagi. Oke, takdir miskin atau kaya adalah takdir Allah dan juga pilihan. Dan kalau kita lihat para salafus saleh itu, ada di antara mereka yang mengambil pilihan miskin, ada di antara mereka yang mengambil pilihan kaya. Ya, jadi kemarin saya melihat podcast itu ya, itu ada anak muda orang Cina itu, yang kemudian apa? Miskin sama dengan bodoh gitu ya. Itu miskin sama dengan bodoh gitu. Ya, itu yang ketika kemudian kita amati video ini bagus itu. Tapi ini pemahaman qadariyah gitu. Sehingga kemudian apa? Memutlakkan kemiskinan itu karena kebodohan seseorang tanpa ada campur tangan takdir. Gitu. Jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah miskin kaya takdir Allah dan juga pilihan manusia. Maka di antara salafus saleh itu ada orang-orang yang menempuh jalan kemiskinan ini. Memang nggak mau sugih, dan mereka pinter, nggak bodoh itu loh. Pinter neng miskin ada. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Pinternya seperti apa itu Ali bin Abi Thalib? Dan Rasul mengatakan apa? Inna aqdakum Ali. Orang yang paling cerdik gitu, paling kuat pemahamannya terkait dengan masalah hukum itu ya, kehakiman, Ali bin Abi Thalib. Namun Ali bin Abi Thalib tidak punya harta, miskin. Kemudian siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu. Ada sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah itu, yang disebut oleh Rasul sebagai aminu hadhil ummah, orang yang paling amanah di umat ini. Ketika menjadi gubernur di masa Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab datang menemui Ubaidah bin Jarrah itu, ya masuk ke rumah beliau, ya yang ada di dalam rumahnya itu nggak ada perabotan sama sekali. Yang ada cuman baju perang aja satu gitu. Nah, gubernur. Kemudian siapa? Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu kalau dalam ilmu tasawuf itu tajrid anid dunia itu. Ya sudah fokusnya kepada akhirat luar biasa. Imam Nawawi rahimahullah itu juga termasuk yang menggunakan madhab ini. Ada salaf yang terkenal di zaman Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Rib'i. Abdullah bin Rib'i ini gubernur di masa Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh gubernur-gubernur yang ada, ya kemudian mau dicek ya orang yang paling miskin di provinsi tersebut akan diberikan santunan oleh Umar bin Khattab. Nah, ketika dicek itu keluarlah satu nama, yaitu Abdullah bin Rib'i. Abdullah bin Rib'i. Umar tanya, bukannya Abdullah bin Rib'i ini gubernur? Gubernur yang lain ngomong, betul ya Umar, ini gubernur. Tapi yang paling miskin ya gubernurnya. Iya, ini gubernur kawan kami wahai Umar, namun dia menjadi orang paling termiskin di provinsinya itu. Maka Umar bin Khattab ketika itu memanggil Abdullah bin Rib'i, diambilkan duit dari Baitul Mal, ya emas dan perak dan lain sebagainya, dikasihkan sama Abdullah bin Rib'i ini, silakan engkau pergunakan ini, engkau gubernur ini supaya tegak dirimu itu, gunakan kemudian untuk apa? Untuk kemudian usaha supaya kamu kaya, nggak menjadi orang termiskin di provinsimu itu. Karena yang ngasih Umar dibawa pulang itu, sama Abdullah bin Rib'i di jalan nangis itu. Bawa harta yang dikasih oleh Umar bin Khattab itu, kemudian apa? Ya beliau mengatakan suatu perkataan yang sampai hari ini ya dikenal dan didengar oleh para tholabul ilmi. Perkataan beliau apa? Qad dakhalla ilayya dunya
liyufsida akhirati. Perkataan Abdullah bin Rib'i ketika dikasih duit sama Umar bin Khattab mengatakan apa? Qad dakhala ilayya dunya. Sungguh telah masuk kepadaku dunia ini berupa harta yang diberikan kepadanya liyufsida akhirati, untuk merusak akhiratku. Sehingga kemudian apa? Langsung dibagi-bagikan hartanya ya ke penduduk yang ada, habis, miskin lagi, nggak jadi kaya. Ternyata dalam sejarah ini ya kemudian apa? Kaya miskin itu pilihan di dalam Islam. Dan ternyata di sana ada orang-orang yang memilih jalan kemiskinan itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, ada orang yang memilih di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah memilih jalan kekayaan. Gitu. Maka orang-orang yang memilih jalan kekayaan dibagi menjadi dua lagi. Ya. Yang pertama, orang-orang yang memilih jalan kekayaan dan dia jadi kaya itu. Dan yang kedua, orang yang memilih jalan kekayaan namun dia miskin. Nah, itu. Maka orang-orang yang memilih jalan kekayaan dan dia kaya, ini berarti karena dua hal, ya. Karena takdir Allah dan karena kepandaian dia. Sedangkan yang kedua, orang yang milih jalan kekayaan pingin sugih tapi kere gitu ya. Maka berarti kemudian apa? Karena dua hal. Satu karena takdir Allah, yang kedua karena kebodohan dirinya. Nah, jadi seperti ini analisisnya, ya. Jadi kita ini pingin menempuh jalan yang mana gitu ya. Maka di sana ada ya umat ini kemudian apa, para salafus saleh yang mengambil jalan kemiskinan itu. Ya ora sugih, miskin temenan kan gitu ya. Nah, ini yang sudah memper itu. Ya, namun kalau yang hadir di sini itu kayaknya milih yang mana Baji itu? Kita itu pingin sing sugih ning kiri kan gitu ya. Belum sugih itu. Berarti kemudian apa? Kalau kita analisis ya perspektif Ahlussunnah wal Jamaah, maka kemudian apa? Ya kiri itu tadi, padahal kita pengen sugih karena takdir Allah dan karena kebodohan Anda itu. Nah, ini analisis yang kemudian apa? Yang mendalam terkait dengan miskin atau kaya itu pilihan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi maka kemudian solusinya apa? Oh, kalau kita mau menempuh jalan kekayaan seperti Abdurrahman bin Auf kan gitu, Abu Bakar As-Siddiq, ya berarti kemudian apa? Ya harus ya percaya dengan takdir dan harus mengasah skill itu untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Baik, ikhwanu fillah rahimakumullah. Faedah yang ketiga, orang muslim adalah orang yang produktif dan seharusnya tidak ada muslim yang nganggur. Ya. Jadi apa kalau kita melihat ini hadis ini min husnil islamil mar'i tarkuhu malayani, di antara tanda kebaikan seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ini berarti apa? Seorang muslim itu produktif. Dan tidak ada seorang muslim yang nganggur itu. Lontang-lantung randu gawean itu. Nah, kalau ada orang muslim yang nganggur itu, nggak punya pekerjaan, nggak memiliki aktivitas itu, maka perlu dipertanyakan ada konsep yang salah dalam keislamannya ini. Apa masih orang kerjaan nih? Ya. Lontak lantung luntang luntrung gitu Pak ya. Padahal konsepnya Bapak Ida Farok Tafangsop. Apabila kemudian apa? Engkau telah menyelesaikan suatu pekerjaan, fangsop, pindahlah kepada pekerjaan yang lain. Pindah kepada proyek-proyek yang lain. Jadi seorang muslim itu memiliki proyek-proyek dalam pikirannya itu. Oh, ini mau mengerjakan ini, mau mengerjakan ini, mengerjakan ini. Habis ini jadwal saya seperti ini, seperti ini, seperti ini kan. Nah, itu berarti kemudian apa? Dia sudah memanfaatkan waktunya dengan baik. Ya, maka tidak ada muslim yang kemudian nganggur. Walaupun kalau Gus Baha itu pasti ada aja gitu ya. Beliau itu bisa membuat sesuatu yang bisa melindungi orang yang nganggur-nganggur ini. Gitu. Ya. Itu cerdasnya, mantiknya beliau. Jadi beliau itu pernah cerita ya. Ada orang-orang fuqara wal masakin, orang-orang miskin yang kemudian di pagi hari sudah ngumpul sama orang. Ngopi karo ngudut, gitu ya. Ngopi karo cekikian karo ngudut, santai ngopi, isu-isu wis ngopi. Datang orang kaya lewat tuh, pakai mobil bagus itu. Pakai jas, kemudian apa? Setil itu ya, pakai mobil Alphard Pajero. Sibuk ya. Kenapa orang kaya the time is money gitu ya. Bahwasanya waktu adalah uang gitu. Ya, maka kemudian padat jadwalnya. Maka suatu hari orang-orang miskin yang ngudut sambil ngopi cekikian ini lihat ya. Nanya itu orang kaya mau kemana? Isu-isu ngene wis ngiprit lungo kan.
Kemudian apa? Ya nyari duit lah, kan ya usaha bisnis itu. Terus nanya orang miskin ini. Terus kalau sudah dia berbisnis, duitnya oke, mau ngapain? Ya kalau duitnya oke, dia bisa santai-santai gitu. Ya sama anak sama istrinya. Nah, nek guru bisnis kimen iso santai-santai. Sekarang kita sudah santai-santai kan gitu ya. Enggak nunggu-nunggu nanti kan gitu ya. Sekarang ini santai-santai ngudut karo cekiki kan gitu. Nah, sekarang itu berarti apa? Kita itu lebih kaya daripada mereka itu kan. Nah, itu pemikirannya Gus Baha itu kan. Eneng aja kan gitu. Tapi ini kemudian apa jangan antum adopsi kan gitu loh. Ya, barku ya apa yang penting isu-isu wis ngudut nang kono kae kan karo dolanan karambol kan gitu ya. Itu menikmati kehidupan kan itu. Wa nufidin rahimakumullah. Maka kata Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya. Jadi ketika seorang memiliki harta kekayaan bukan kemudian hanya santai-santai saja kan gitu ya. Akan tapi kita bisa berinfak ya dengan harta yang kemudian kita miliki tersebut. Maka bagi ahlu sunnah wal jamaah kaya miskin adalah sebuah pilihan. Ya. Dan kita mendapatkan beberapa masyayikh yang kemudian memang kemudian apa sudah itu ya ada di antara nasihat kemudian apa dunia itu ada kerannya, akhirat itu juga ada kerannya. Ketika kita buka keran dunia itu akan datang dan kita akan disibukkan di dalam. Ketika kita buka keran akhirat, keran ilmu, maka juga dia akan disibukkan oleh ilmu yang kemudian apa ya dia akan habis waktunya untuk itu. Maka Nabi SAW kan bersabda, dua pemburu yang tidak akan pernah merasa puas. Siapa itu? Yang pertama pemburu harta. Ketika kita sudah membuat proyek-proyek ya tentang bisnis dan lain sebagainya, itu kemudian pasti akan kemudian apa terus itu. Ya, wah pengen buka cabang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah itu maka kemudian memang fitrahnya seperti itu. Orang yang sudah membuka keran ilmu itu juga tidak akan puas itu. Selesai S1, S2, S3 gitu ya. Sekolah lagi pokoknya sudah itu ternyata ilmu masih banyak dan lain sebagainya gitu. Itu maka dua pemburu yang tidak pernah merasa puas. Gitu. Pemburu ilmu dan pemburu harta. Ya, kalau ada orang yang mengatakan Pak Ustaz, aku yo ora duwe ilmu, ora duwe harta tapi orang buru-buruan. Itu namanya orang pekok itu kan gitu ya. Ya, karena kemudian apa dia tidak mampu kemudian apa mengambil faidah yang ada dalam hidup ini kan gitu ya. Maka dua pemburu yang tidak pernah kemudian merasa puas ya. Baik ikhwan fillah rahimakumullah. Min husnil islamil mar'i, di antara kebaikan Islam seseorang tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Apa sesuatu yang tidak bermanfaat itu? Ya. Ditafsirkan oleh para ulama, sesuatu yang tidak bermanfaat ikhwan fillah rahimakumullah ya ada 4. Ya, jadi kita harus meninggalkan 4 ini. Yang pertama adalah maksiat, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan maksiat yang paling besar adalah kesyirikan. Ya, orang berbuat kesyirikan dan sebagainya, ini kemaksiatan yang paling besar. Ya, maka ada di sana orang-orang yang hidupnya disibukkan dengan kemaksiatan. Ya, maka bersyukur ketika kemudian apa? Kita tidak menyibukkan diri kita dengan kemaksiatan yang ada. Kemudian yang kedua, sesuatu yang tidak bermanfaat adalah ya perkara-perkara yang subhat. Ya, ada perkara-perkara yang subhat. Subhat ini samar-samar. Ini halal ataupun haram gitu ya. Dan Allah mengatakan apa? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara yang halal dan yang haram ada perkara yang subhat. Ya. Maka orang yang beriman dia akan menghindari sesuatu yang subhat itu. Oh ini subhat ya sudah ditinggalkan. Yang ketiga, sesuatu yang tidak bermanfaat adalah perkara yang makruh. Ya perkara yang makruh. Ya seperti apa makan jengkol mau pergi ke masjid, makan bawang mau ke masjid, ini sesuatu yang makruh ditinggalkan. Kemudian yang keempat, ya sesuatu yang tidak bermanfaat adalah apa? Sesuatu yang mubah namun kebanyakan. Ya, kita lanjutkan dulu Mas Istiawan ya. Yang mubah itu contohnya ngobrol. Ya, dari ibadah subuh kita ngobrol sampai datangnya waktu duhur gitu. Nah itu ya. Jadi apa setan itu kemudian apa? Ya menggoda manusia berlapis-lapis ini. Oh Mas Hasim itu. Ya dijerumuskan dia kepada kemaksiatan. Imannya tebel nggak mempan gitu ya.
Ya sudah dimasukkan kepada perkara yang syubhat, berhasil lagi kan gitu ya, kurang ajar ini Mas Hasim kata setan kan ya, maka kemudian dijerumuskan kepada perkara yang makruh. Yang makruh masih oke, dia imannya masih tebal, kemudian dijerumuskan kepada sesuatu yang kemudian apa, yang mubah. Bagaimana waktunya habis untuk sesuatu yang mubah, masih nggak mempan juga itu yang mubah itu, maka kemudian apa, dijauhkan dari yang sunnah itu. Ya, dari yang sunnah itu kemudian gagal lagi. Wah, ini orang-orang yang luar biasa dan hanya orang-orang yang sabar. Jadi ikhwan fillah rahimahullah, seorang muslim dia memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang bermanfaat. Mari ya kita mengajak bagaimana kisah para ulama dalam memanfaatkan waktu mereka. Ada seorang ulama yang bernama Hammam bin Al-Haris, ya. Hammam bin Al-Haris ini seorang ulama, disebutkan dalam ya Sifatus Shaffah ya kitabnya, ya. Hammam Al-Haris ini berdoa kepada Allah dan doanya masya Allah unik. Apa doa beliau? Beliau itu doa yang sering dipanjatkan oleh Hammam bin Al-Haris. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, cukupkanlah diriku dengan sedikit tidur dan anugerahkan kepadaku bangun malam dalam ketaatan. Ini doa yang sangat luar biasa. Tadi apa? Dongone apa? Ya Allah, ya cukupkan diriku dengan sedikit tidur dan sibukkan aku dengan ketaatan. Kan longko gimana sih? Kita biasanya nek dongo apa Mas Wawan itu? Mudah-mudahan turuni angler kan ngono kae. Ya Allah, mudah-mudahan turuni angler tekan isu itu. Namun apa, Hammam bin Al-Haris itu doanya beda. Ya Allah, jadikan aku sedikit tidurnya. Turu ngorok-ngorok baru men seger kan gitu ya. Nah, ini beda. Karena pengen memanfaatkan waktu dengan baik. Ada yang kedua, Ibnu Aqil Al-Hambali mengisahkan perjalanannya dalam menuntut ilmu, ya terhadap apa yang ia cita-citakan hingga menjadi seorang ulama yang terpandang. Itu Ibnu Aqil Al-Hambali. Itu beliau mengatakan apa? Tidak halal bagiku untuk menyia-nyiakan sesaat saja dari umurku. Jadi luar biasa. Ibnu Aqil Al-Hambali mengatakan, ya tidak halal bagiku menyia-nyiakan sesaat saja dari umurku. Tatkala lisanku itu sudah lelah untuk berbicara, ngomongi ilmu, mataku itu sudah lelah untuk membaca, maka ku baringkan tubuhku, namun ku gunakan pikiranku untuk mikir. Jadi apa? Ngomong ini wis kesel gitu ya, mocong wis ngantuk, kemudian apa? Tidurnya itu masih digunakan otaknya itu kemudian untuk berpikir. Sehingga kemudian apa? Ketika aku bangun dari tidurku, sudah ada ide-ide dalam otakku yang aku tuangkan ke dalam tulisan, kemudian aku kerjakan ideku itu. Itu luar biasa. Kemudian Amir bin Abdul Qais rahimahullah. Ya, ini Amir bin Abdul Qais ini ulama yang sangat luar biasa. Ya, dikisahkan di dalam Sayyidul Khatir, ya. Itu disebutkan kisah ini, suatu hari beliau lewat ya jalan. Kemudian ditemui orang yang malas nongkrong-nongkrong, ya. Orang yang ngopi sambil ngudut itu tadi kan gitu ya. Kemudian apa? Ya Amir bin Qais ini panggil, Amir, mampir sih lah ya. Ngopi-ngopi wis. Apa kata Amir bin Qais ini? Ya, kalau engkau bisa menghentikan jalannya matahari walaupun sesaat, aku akan nongkrong bersamamu. Ini kan luar biasa, Mas. Kalau kita yang krungu ngono walah sok-sokan kan gitu ya. Ya, kalau engkau mampu menahan lajunya matahari walaupun sesaat, aku akan nongkrong bersamamu. Yang keempat, ya, kalau kita lihat itu para ulama itu luar biasa. Bahkan ketika mereka selesai ngaji, itu mereka memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Ada Mas Istiawan Bahji dinasihati. Bahji Mas Istiawan, omai bar gitu, omai podo satu tujuan. Nanti kalau pulang satu-satu ya, Bahji dulu, baru Mas Istiawan dulu. Jangan bareng-bareng. Supaya apa? Supaya nggak ngobrol di jalan. Bisa digunakan untuk memurojaah ilmu. Nah, itu luar biasa. Yang kelima, Ikhwan fillah rahimahullah, ini kisah yang sangat luar biasa, ya, yaitu Abu Yusuf Al-Qadi, ya, dan Ibrahim bin Al-Jarrah. Jadi Abu Yusuf Al-Qadi ini muridnya dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu punya murid dua, Imam Hasan As-Syaibani, kemudian apa, Yusuf Al-Qadi. Nah, ini yang kemudian luar biasanya ya. Ya, para ulama-ulama terdahulu itu, termasuk Imam Abu Hanifah ini adalah ulama yang mengambil jalur kekayaan, memilih kaya, Mas. Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i memilih jalur miskin. Kalau gurunya
Imam Malik itu memilih jalur kaya. Nah, kalau Imam Abu Hanifah ini, kalau kita lihat riwayat-riwayat yang ada itu, Imam Abu Hanifah ini sebulan itu kerjanya cuma 3 hari. Punya bisnis, kerjanya cuma 3 hari. Namun dia bekerja 3 hari mampu mencukupi keluarganya 1 bulan dan kaya. Masih sisa duitnya. Nah, ini luar biasa. Dan hadisnya sahih, innallaha takaffala li talibil ilmi bitakafulin khasin ba'da takafulin am gitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan rizki bagi talibul ilmi itu dengan jaminan khusus setelah Allah memberikan jaminan umum melalui firman-Nya wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada sesuatu yang melata di bumi ini kecuali Allah telah memberikan rizki kepadanya. Semuanya telah diberikan rizki, ya, namun talibul ilmi diberikan rizki khusus gitu. Nah, ini yang hari ini kemudian apa mungkin kok belum terpecahkan itu. Banyak ulama-ulama yang ora sugih kayak Imam Abu Hanifah itu. Ya, 1 bulan ya kerjanya 3 hari mampu mencukupi kebutuhan keluarganya dan dia masih punya kekayaan yang banyak. Maka muridnya sama, Imam Hasan Asy-Syaibani itu gurunya Imam Syafi'i. Ketika selesai ngaji dengan Imam Malik di Mekah, maka diperintahkan untuk pergi ke tempat Imam Hasan Asy-Syaibani. Dan Imam Syafi'i itu termasuk orang yang nggak seneng dengan ulama-ulama sugih itu. Cuman kemudian apa? Ketika sama Imam Malik dibekali ya apa namanya duit ya untuk pergi ke Irak baru mikir. Ya, coba kalau guruku kiri, itu berarti nggak dikasih duit seperti ini kan ya. Sampai rumahnya Imam Hasan Asy-Syaibani, apa yang dilakukan? Imam Hasan Asy-Syaibani itu punya tumpukan-tumpukan emas itu. Masih ditutup itu, masih disimpan kan itu. Lihat ini Imam Syafi'i geleng-geleng, luwih sugih meneh itu. Ya. Nah, cuman Imam Hasan Asy-Syaibani di Irak itu disebut dengan Ahlur Ra'yi. Kenapa? Karena di sana Rasul hadis itu tidak sampai di sana. Kalau ketemu dengan apa? Problematika hukum-hukum syar'i mereka menggunakan kias, akal. Imam Hasan Asy-Syaibani delok Imam Syafi'i kok kemudian terkagum-kagum, maka beliau mengatakan nikmal malul mukmin. Sesungguhnya sebaik-baik harta adalah hartanya orang mukmin. Hei Syafi'i, kira-kira nek ana wong ra bener duwe harta akeh kok ngene iki, buat apa itu? Untuk kemaksiatan wahai guru, untuk merusak Islam itu. Bagaimana kalau hartanya dimiliki oleh orang yang kaya itu? Maka kemudian apa ya, untuk kebaikan, maka sebaik-baik harta itu adalah harta yang dimiliki oleh orang yang beriman, kata Imam Hasan Asy-Syaibani. Nah, muridnya Imam Abu Hanifah yang kedua namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini punya kitab namanya Al-Amwal gitu. Itu dikaji di ekonomi syariah tuh. Al-Amwal. Dulu kita belajar Al-Iqtisad Al-Islami di Hadramaut itu ya. Kemudian salah satu buku yang kemudian menjadi referensi kitabnya Abu Yusuf itu. Al-Amwal, berbagaimana memanage harta. Nah, ini luar biasa. Nah, ini Imam Abu Yusuf Al-Qadhi, muridnya dari Imam Abu Hanifah ini, suatu hari sakit. Parah sakitnya, dikunjungi sahabatnya Ibrahim bin Al-Jar. Itu dulu ya teman CS itu. Kalau ngaji bareng ya, menuntut ilmu bareng, sehingga kemudian apa? Abu Yusuf sakit parah. Nah, ketika sakit parah, Ibrahim ini dengar kalau kawannya itu meriang parah. Akhirnya kemudian berkunjung, mengunjungi Abu Yusuf ini. Setelah berkunjung, nemuin kan gitu ya, pingsan ketika itu. Abu Yusuf masih pingsan, ya terbaring. Ibrahim datang bangun. Ketika bangun, senang melihat Ibrahim ini. Apa yang dikatakan oleh Abu Yusuf? Ya, wahai Abu Yusuf, menurut kamu itu hukum ini bagaimana menurut perspektif fikih itu? Ya, jadi ketika bangun, ya langsung kemudian menanyakan hukum fikih. Maka Ibrahim mengatakan, wahai saudaraku, dalam kondisi seperti ini engkau masih mengajakku untuk kemudian memperbincangkan masalah hukum fikih. Maka Abu Yusuf Al-Qadhi mengatakan, mudah-mudahan dari perbincangan kita ini ada orang yang terselamatkan dengannya. Ya sudahlah kalau seperti itu, diskusi itu masalah fikih. Habis itu selesai, kemudian Ibrahim mengatakan, sudah kau istirahat wahai saudaraku. Pergi Ibrahim, belum sampai pintu dengar ada orang ya dicabut nyawanya, balik Abu Yusuf Al-Qadhi sudah meninggal dunia. Ya, ini luar biasanya para ulama itu kemudian dalam ya memanfaatkan waktu mereka. Ya, kita kalau melihat Imam Nawawi itu umurnya 45 tahun. Papu kemudian karyanya Riyadhus Shalihin, Minhajut Talibin, yaitu
sangat luar biasa, banyak sekali karya-karya beliau. Ya Allahu yarham. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah. Ini adalah hadis dari baginda Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Kesimpulan dari hadis ini, seorang mukmin yang baik adalah orang yang memanfaatkan waktunya dengan bersungguh-sungguh. Baik untuk apa? Sibukkan diri kita untuk mencari harta, sibukkan diri kita untuk menuntut ilmu, untuk memberikan kemanfaatan bagi orang sebanyak-banyaknya, sehingga kemudian waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian apa? Ketika kita dipanggil oleh Allah, kita sudah memanfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembalikan ke pembawa acara.